Ke rumah sakit katanya normal, nggak ada apa-apa. Itu sakitnya di daerah situ kan? Kadang-kadang aku diginiin sama aku tuh, biar itu kadang-kadang diikat. Sampai kau berjalan dengan tangan. Astaga, badannya semua. Allah Akbar, Allah, astagfirullahaladzim. Abot sikilmu panas, itu sudah bagian permainannya. Kesulitan itu ada pada dirimu. Air yang keruh bertanda kehidupan yang dalam kesulitan, kesedihan, dan kelelahan. Ya Allah, katanya aku, kenapa sih kayak gini? Kadang-kadang aku nangis. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Lusri Saya Panglima Langit di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini ada tamu dari jauh nih, dari Kuwait. Jadi Ibu Wati ini adalah seorang tenaga kerja Indonesia yang berjuang untuk keluarganya di negeri orang, yaitu di Kuwait. Kalau aslinya sih beliau orang Jember, ya Bu ya. 3 tahun belakangan ini beliau mengalami hal-hal yang di luar nalar, seperti sakit di kaki hingga terasa berat sekali tidak bisa berjalan. Tapi di samping tidak bisa berjalan, kakinya terasa panas. Saking panasnya rasa di kakinya, sampai beliau masukkan kakinya ke dalam kulkas di tempat kerjanya, bener ya? Iya. Jadi di Kuwait ini kerja di toko roti. Tapi ini dibuat video udah disetujui. Ya, ini saya mau memastikan lagi kepada Ibu bahwa Ibu memang berkenan untuk dibuatkan video untuk ditayangkan di YouTube ya? Iya, nggak apa-apa. Sebagai kenang-kenangan dan barangkali bisa bermanfaat untuk nanti Ibu cerita ke anak cucu dan juga bermanfaat untuk orang lain gitu ya Bu ya? Insya Allah. Karena Ibu sendiri tahu pengobatan kami juga dari pengobatan orang lain. Dari teman. Dari teman yang memang pernah menjadi pasien kita ya? Iya, dari itu Brebes. Dari Brebes tapi Ada di Kuwait. keluarganya ada di Kuwait. Iya. Ibu ceritakan Bu, bagaimana awalnya sampai Ibu merasa harus bertemu dengan Mata Langit? Ya awalnya kan aku itu sakit kaki, terus udah gitu pergi ke dokter, masalahnya katanya normal, nggak ada apa-apa. Terus datang lagi penyakit, itu kakinya panas, telapak kaki, langsung dimasukin ke kulkas, saking panasnya. Terus temen ibu kan ngomong, teh itu mah bukan, nggak wajar itu sakitnya, harusnya ke Panglima Langit gitu. Terus gimana caranya? Katanya ya ada nomor teleponnya, ntar aku cariin. Itu temen aku kan ke Panglima Langit sekeluarga, katanya ya alhamdulillah gitu. Temennya udah sembuh terus Iya. merekomendasikan kepada Ibu. Iya, Terus sejak itu Ibu jadi ngelihat Mata Langit. ngelihat, jadi penasaran gitu. Ya aku kepingin tahu dari apa penyakit aku gitu. Masalahnya apa? Masalahnya ke rumah sakit katanya normal, nggak ada apa-apa. Itu untuk kaki, katanya perutnya juga sakit. Juga perut juga sakit, tapi sakitnya dari sini ke sini tuh. Ke arah pinggang. Iya, ke arah pinggang. Terus kerasa bengkak, tapi ke rumah sakit diperiksa sama dokter di ronsen, katanya mah. Terus dikasih obat. Dikasih obat, tapi obatnya ya kayak Panadol gitu obatnya. Setelah minum obat ada Iya perubahan? sama, nggak ada perubahan. Itu rasanya apa perutnya tuh? Katanya pakai Perutnya, seragam nggak muat iya. seragamnya. Iya itu kan waktu sakit tuh pakai ya seragam nggak muat, jadinya dikasih peniti biar ngancing gitu. Udah gitu malam Rebunya yang tanggal berapa? Tanggal 26, 27 gitu. Pergi ke rumah sakit, katanya dokter udah hasil ronsenannya itu nggak ada apa-apa, normal. Ini cuma emak. Biasanya kan kalau emak kan di sini. Di ulu hati. Bukan di sini. Ini mah sakitnya dari sini, sakit banget. Jadinya ya gimana? Kok aneh gitu. Kalau mah masa sakitnya ke bawah. Biasanya kan di sini kan di ulu hati kan gitu. Nah sejak itu jadi Ibu punya keyakinan bahwa aku harus nih ke Mata Langit gitu. Ya memang jujur aja. Cuma kan di sininya kan ngomongnya jangan, katanya itu mah bohong, nggak beneran gitu. Jadi ada yang bisik-bisik di pikirannya. Iya kayaknya "Nggak usah ada Mata Langit, ngomong itu gitu. bohong," gitu. Tapi di batin itu ngomongnya enggak, aku harus tahu ini penyakit dari mana gitu. Aku pengen menelisik Iya. arahnya dari mana. Dari mana? Jadi perang batin ya. Perang batin dari pikiran sama Perasaan. hati gitu. Nah terus abis itu Ibu memutuskan untuk
berobat. Nah kan menghubungi saya. Iya. Tapi posisi saya di Kuwait katanya gitu. Terus saya bilang bisa kok jarak jauh gitu. Nah tapi ibu nggak mau jarak jauh. Ya kepingin ketemu aja sama Teteh sama Panglima Langit gitu, biar langsung gitu. Jadi nunggu kesempatan pas pulang ke Indonesia. Ke Indonesia. Masalahnya udah 4 tahun nggak pulang. Jadi meskipun sakit gimana pun sakit, aku mah ditahan gitu. Masalahnya demi keluarga. Namanya tulang punggung keluarga ya gimana lah gitu, harus bertahan. Jadi pas sudah memutuskan ke sini udah beli tiket, malah ibu sakit katanya. Iya, sakit tanggal 25 itu waktu libur. Waktu itu mau bangun aja susah, sakit banget. Ya mau bangun ngerangkak dulu kayak anjing itu. Jadi duduk langsung bangun, pelan-pelan nggak langsung bangun. Jadi ngerangkak dulu, bangun, pelan-pelan bisa ke kamar mandi jalan. Tapi kalau duduk kayak gini mah nggak bisa. Sempat gitu. kepikiran nggak Bu, aduh aku ini bisa pulang apa enggak ini kayak gini gitu? Iya benar, cuma kan di perasaan aku tuh kan ya Allah, mudah-mudahan aku mah dikasih kekuatan bisa pulang ke Indonesia gitu. Masalahnya semuanya kan udah resmi dari perusahaan, sama tiket kan udah resmi tanggal sekian pulangnya gitu. Jadi kalau mau pulang ke Indonesia tuh memang benar-benar harus lengkap surat menyurat ya. Terus ibu kan sudah nyampe nih di Indonesia. Nah perjalanan dari Jember ke sini itu kan naik mobil pribadi ya? Iya. Nah itu katanya di perjalanan banyak ujiannya Bu. Ya banyak ujian. Aku mah mikirnya apa? Ya mungkin ini cobaan aku. Ya aku harusnya kuat, harus sabar gitu. Insya Allah kedepannya aku bisa kuat gitu. Bu laporan saya udah sampai di Jawa Tengah tapi rasanya udah berat banget gitu ya? Iya kemarin tuh. Memang aku mah udah kemarinnya sakit ini, tapi nggak parah. Terus diurut. Manggil tukang urut udah 2 kali, terus dikerokin sama ibu. Ya udah mendingan kemarin tuh malam Kamis berangkatnya udah agak enteng ya, sakit tapi enteng. Mau masuk ke Jawa Tengah, sebelumnya Jawa Tengah ininya mah berat banget di sini sampai aku tuh mau nangis. Terus dipijet sama si kakak ipar aku. Oh iya kan kesini sama kakak iparnya. Jadi dipijet, nggak kuatnya gitu. Di sininya nih sakit. Di sini sakit langsung kerasa sini nih. Kayak kayak ditarik-tarik. Kayak ada yang narik ya. Terus ibu bilang, saya kok berat banget ya menuju ke sana. Terus saya nyemangatin ibu ya. Saya bilang, ibu biasanya kalau niat baik selalu ada ujiannya. Ibu jangan menyerah. Langsung ibu nyaut, saya tidak pernah menyerah gitu. Iya, masalahnya kepingin tahu sebabnya apa gitu. Masalahnya penyakitnya itu ya kalau orang mah ngomongnya enggak, kamu tuh sehat-sehat. Ya kalau orang ngeliatin aku mah sehat gitu, tapi yang ngerasain aku gitu. Kalau yang aku ngerasain mah udah penuh ini penyakit dari badan aku tuh. Cuma katanya orang enggak, kamu sehat. Penyakit apa? Aku lihat kamu sehat. Ya orang kan ngelihatnya sehat, tapi yang ngerasain badan aku gitu. Ya memang harus ahlinya yang memantau lebih dalam ya. Iya. Nah bisa Panglima pantau lebih jauh apakah memang ada gangguan gaib di badan Ibu Wati? Kalau mengenai telapak kaki yang sangat panas itu, kalau dengan batin saya ngerasakan gitu ya, itu kayak ada memang kayu bara api yang dibakar yang memang sengaja buat sarana sihir ya, yang mengakibatkan kaki beliau tuh panas. Jadi kayak nginjek bara gitu Iya. rasanya pasti panas kan? Panas banget. Jadi itu yang pertama yang saya rasakan. Yang kedua ada seperti siluman monyet, habis itu tengkorak, ada nenek-nenek juga yang terlihat, ada seperti makhluk sampah lagi yang saya berasa sangat bau gitu aromanya. Itu salah satu di antara mereka yang saya lihat mengganggu gitu. Yang di perut sama di kaki yang berat itu? Ya itu tadi salah Di satunya antara mereka. makhluk itu Ya. berarti. Nah ini kalau arahnya dari mana Panglima? Arahnya sih ini sebenarnya dari Indonesia ya, sudah lama sekali Sudah lama di sebenarnya. Sudah lama, tapi efek beratnya itu saat ini yang paling dirasakan gitu. Iya, padahal kan Ibu sudah bekerja menyeberang lautan. Ada mitos yang mengatakan bahwa santet sihir itu tidak akan bisa menyeberang lautan. Berarti mitos itu sekedar mitos ya, kenyataannya masih Ya memang tidak ada sama sekali sebenarnya argumentasi yang seperti itu gitu. Ya, pada kenyataannya. sebenarnya makhluk itu bisa berterbangan kemanapun. Apalagi kalau sudah mengendap di aliran Ya, wilayah. melintasi gunung dan lautan bisa seraya angin per detik, cepat sekali. Ini kalau untuk Ibu Wati ini kadarnya sudah berapa persen di badannya dikuasai Bang? Hampir 70. Hampir 70% ini udah menguasai daging, tulang, dan udah berefek ke psikis juga sih sebenarnya. Gitu. Tapi beliau karena memang beliau orang perantau yang memang punya jiwa dan semangat yang tinggi dan banyak hal yang harus beliau pikirkan juga, makanya beliau tetap harus bertahan. Kuat tidak kuat harus bertahan, kuat tidak kuat harus kuat.
seperti itu. Gitu. Iya, benar. Gitu. Ya demi keluarga, ya gimana? Oke, baiklah, kita sudah bisa untuk mengungkap lebih jauh ya Bu. Ini Panglima sudah tarik makhluknya untuk bisa kita minta keterangan. Sini. Jangan takut ya sama saya. Kok kaku ya badannya? Saya pernah ngerasa kaku gitu. Assalamualaikum. Bisa kamu jawab salam kami? Gemeteran, nggak apa-apa, tenang. Assalamualaikum. Kayak mengeras gitu ya? Iya. Seperti mengeras, kaku. Siapa kamu? Coba duduk biar kita bisa komunikasi. Kayak mau bicara susah ya? Iya ya. Kayak mau bicara susah gitu. Ibu pernah ngerasa gitu nggak? Jadi Susah gitu mau ngomong. mau berkata-kata kayak berat, badan kaku. Kadang-kadang males mau ngomong. Ya itu ya. Ya kadang-kadang kalau banyak orang yang ngomong gini-gini, mendingan aku diem, minggir gitu. Nggak pengen ikut Iya. terlibat pembicaraan. Apa maksudnya itu? Kamu mukul-mukul apa itu? Kakinya dipukulin. Dengkul. Ibu sakitnya di daerah Iya. situ kan? Ya kadang-kadang aku mah kayak gitu kalau sakit. Ibu pukulin sendiri. Iya. Oh, Kadang-kadang digini-gini. ya. Padahal ibu nggak cerita ya, terungkap di sini. Tuh. Kenapa kaki ibu dibuat sakit? Kamu siapa? Bisa komunikasi. Kenapa kamu ganggu aku? Nggak kasihan sama aku sebagai tulang punggung keluarga. Oh, jadi waktu dia gini-gini tadi nancepin duri ke badan ibu. Ibu ada rasa seperti ditusuk-tusuk. Iya, kayak ditusuk-tusuk pisau, kayak but kayak gitu. Kadang-kadang aku diginiin sama aku tuh, biar itu. Kadang-kadang diikat gitu kakinya. Kenapa harus ditancap kaki ibu? Biar apa? Biarkan dia. Ya ampun Bu, aku jadi keinget ibu cerita nggak bisa bangun merangkak kayak gini. Ayo Bu sini. Biar apa? Berjalan seperti Iya. Biar berjalan seperti ini katanya. Biar ngesot. Salah saya tuh apa? Memang kamu nggak kasihan, nggak lihat aku tulang punggung keluarga. Kalau aku sakit kayak gitu, gimana aku ngidupin keluarga aku? aku tak mengenal apa berkasihan. Terus kamu itu memangnya siapa yang suruh? Majikanmu laki-laki apa perempuan? Wanita Seorang wanita. Pakai dua terkenal. Salah saya tuh apa? Kok sampai kayak gitu? Aku memang punya salah. Mengandung huruf O. Maksudnya apa itu? Lingkaran D. Ada dalam lingkaran ibu. Jangan pakai kode dong, coba ngomong. berada tak jauh darimu. Tak jauh darimu katanya. Tak jauhnya tuh di Jember apa di Kuwait? Di tanah ini. Di tanah ini berarti di Jember. Perempuan itu lebih tua atau lebih muda dari ibu? Dia sama seperti kamu. Oh, ada ini kira-kira sama seperti ibu. Namanya dinulis tuh Bu. Huruf apa itu? Y. A. Oh, mengandung huruf A. Ciri-cirinya apa ibu pernah berkonflik gitu, adu mulut dengan orang itu? Pernah. Masalah apa saat itu biar ibu introspeksi? Berarti sebelum merantau ya? Udah lama. Kau pun pernah berbenturan dengan sekitarmu. Ibu pernah berbenturan dengan sekitarmu. Mungkin namanya bertetangga ya, ada gesekan tuh wajar gitu. Tapi yang mana kan biar jelas ya? Iya. Kasusnya apa saat itu benturannya? Tanyakan saja kepadanya, karena aku hanya ingin membawa merasakan sakit itu Tugasmu membuat yang
ya. dengan benda apapun. Iya, ibu kan di scan di rumah sakit kan pakai alat-alat Iya. canggih, tapi kan nggak terlihat. Iya, nggak terlihat. Semuanya normal. katanya. Akan tutupin semua itu sampai Tuanku pun akan kututupin. Oh, kamu nggak bakal ngaku nama tuanmu. Nanti juga bakal ketahuan. Di badan ibu kamu duduknya di bagian mananya? Aku berpindah-pindah mengikuti aliran darahmu. Pindah-pindah. Kan keluhannya di kaki. Waktu keluhan di kaki kamu ngerjain kakinya gitu. Terus waktu keluhan di perut kamu juga ngerjain perutnya. Dan aku beserta Oh, teman-teman ini aku tadi kan yang di absen panglima banyak ya. Iya. Cara kamu masuk bagaimana? Lewat mananya ibu? di saat kau tertidur. Aku memasuki dengan mengikuti udara yang kau hirup. Kok bisa masuk? Apa di saat itu ibu lupa berdoa apa gimana? Ya mungkin aku kan dulunya kan suka tidur. Oh, kecapean ketiduran. Iya, ketiduran gitu. Andai kan seandainya Kadang-kadang aku nggak bisa ganti baju udah tidur gitu. saking capeknya harus kerja. Seandainya ibu berdoa sebelum tidur, kamu bisa masuk nggak? Aku bisa memasuki dari tempat-tempat lain walaupun kau berdoa, tetapi di saat lain aku bisa memasuki Lewat mana? Kalau sudah berdoa mana bisa masuk? berbagai cara, bahkan dari air yang kau minum pun aku bisa. Berarti pelajaran juga Bu ya, setiap apapun harus berdoa dulu ya. Iya. Kakinya panas tuh teman kamu yang ngerjain. Rasa panas itu dari bangsaku yang menempelkan sebuah bara Ngeri amat. api yang tak terlihat. Berapi ditempel di telapak kaki Bu. Pantesan ibu masuk ke Lukas pun nggak ngaruh ya. Iya, nggak ngaruh. Itu sampai berapa hari, berapa minggu itu sembuhnya. Ya ngilang gitu. Terus datang lagi. Iya. Tapi tak selamanya rasa itu hilang. Iya, ntar nongol lagi gitu. Kamu ini Kalau malah yang sakit perut, Kami mengikuti aliran darahmu. kalau ibunya terasa perut sakit tuh kamu apain rupanya? Diapain? Oh, diapain Bu? Dikrosi itu loh Bu. iya. Rasanya gitu. Iya, kayak gitu. Pantesan itu perutnya rasanya kayak apa ya, bisa diterjemahkan nggak gimana rasanya? Ya sakitnya kayak gimana ya kalau nyuci baju, kalau diperas gitu, yang kuat gitu kayak gini. Kayak dipelintir. Iya, kalau sebelum berangkat kerja ya bisa ditahan korset gitu. Tapi kalau udah sakitnya di tempat kerja, kan aku ada pita, udah dipotong semeter-semeter gitu. Jadi kalau Lagi udah kumat. datang ngambil 10 lembar langsung disambung langsung diikat sama aku, baru itu bisa kerja akunya. Kalau nggak diikat mah nggak kuat aku itu. Sakit dari kau melahirkan. Lebih sakit dari kamu melahirkan Iya, gitu. benar. Oh, ya. Diapain itu kok bisa sakitnya sampai sempat membesar juga perutnya? Iya, diperes gitu. Dia ya. Seperti yang akan terpatahkan. Seperti mau patah. Benar. Bener, bener. Sakitnya minta ampun. Itulah Apa sakitnya ngelahirin mah nggak apa-apa, nggak ada apa-apanya kalau dibandingin sama sakit perut itu. makhluk berkisah itu Ular Bu, yang pertama dipasang panglima waktu di foto. bagaikan mematahkan. Kalau dililit ular gede kan rasanya kayak mau patah memang. Dari mana asalnya dukunmu tuh? M. Nama dukunnya M. Dia dari Oh, dari Dia yang M. menyuruh. Dari kota M. M itu apa? Jawa Timur, bisa Malang, bisa apa lagi? Malang, Mungkin Madura. Madura. Bener Madura Bu. Kok ibu tahu?
Udah curiga. Targetnya sampai apa? Sampai kau benar-benar berjalan dengan tangan. Astagfirullah. Mau dibuat lumpuh, Bu. Kamu belum bilang apa salah Ibu? Tak akan aku menutup semua itu di saat kau memulai mencoba mencari bantuan. Kami semakin bekerja. Ibu udah niat nih menghubungi Mata Langit. Kata Ibu sudah hubungin kami, sudah beli tiket, tahu-tahu sakit kan sampai masuk rumah sakit. Tujuannya apa? Biar menghalang-halangi Ibu nggak jadi berobat. Dia bahkan bisikan darah kepala. Yang Ibu bilang Mata Langit tuh bohongan gitu. Ini dia nih kerjaan dia. Ya memang kan ngomongnya jangan ke situ, itu Mama Talangit nggak benar, bohong gitu. Suara itu Ada di pikirannya. Kamu berusaha mempengaruhi pikirannya biar nggak jadi berobat, tapi nyatanya alhamdulillah Ibu bisa nyampe ke sini. Berarti kamu gagal. Ada juga teman aku kan ngomongnya katanya jangan percaya, itu mah cuma di YouTube aja. Tapi aku mah tetap gitu, aku pengen tahu. Dia berbagai cara ya setan tuh. Iya memang teh katanya ngomong ngapain Mbak Mai ke situ, itu mah cuma konten aja di YouTube, nggak beneran, bohong gitu. Terus kamu gagal karena Ibu udah sampai di sini. Sekarang kamu mau apa? akan tetap mempertahankan tugas itu. Kamu loyalitas tinggi nih rupanya setannya. Coba aja kamu. Kamu ditanya Panglima Kamu punya agama nggak? Kami tahu agama. Yang kau imani apa? Yang kamu sembah siapa? Yang menciptakanmu siapa? Kami sumpah ada yang terkuat di Yang terkuat katanya. Lah yang terkuat ini siapa? dari bangsaku. Siapa? Jadi kamu menuhankan sesama kamu yang paling kuat. Biarkan kau terkubur. Biarkan Itu majikan kamu mungkin iri sama aku ya? terkubur Iya. dalam lubang. Alasannya apa kok harus terkubur? Setahu aku mah nggak pernah aku nyala gitu Nyalain sama orang orang. nggak Iya pernah. nggak pernah. Cuma aku setahu ini mah pasti itu mah iri sama aku. Wanita itu Mengandung huruf A. Perempuan mengandung huruf A. Badannya cuma kayak Allah Akbar. Allah. Astagfirullah. Allah. Assalamualaikum. Mak dia benar. Paham nggak? Coba Bu ini. Nah, Iya. Kenapa? nah. Itu semua ditunjukin tuh. Anaknya, menantunya. Kenapa? Ada masalah apa dengan keluarga ini? Beda apa? Nah, Beda apa? Apa artinya Bu? Ada apa? Kamu siapa? Beda apa? benar. Ada apa? Di salah apa kok? Rumah. Masalah rumah. Rumah. Iya ada apa rumah? Tak suka. Kamu nggak suka karena Ada apa mah tak suka? Tak ada apa, tak suka dah. Kabar. kamu soalnya kelamaan ngomongnya, ngasih informasinya. Udah nggak tak ajak ngobrol lagi. Hebat nah. Kenapa mantunya? Ini mantu ibu. Ya Sama. ada apa? Nyala, tadi salah. Kasih tahu Bu artinya. Katanya ini juga katanya. Sama. Ini masalah rumah, nggak suka sama rumah. Maksudnya ibu Saya- bangun rumah di sana? Yang Ya. Oh, ya itu kan. ibu bangun rumah, ada nggak suka ngatain ibu sombong. Iya memang. Bantu tak mau. Dibantu nggak Bilang tak ada uang. Ya kan akunya mau itu apa? Engkoro benidak remah ke bayi Roma. Tak tahu tak butuh uang. Butuh uang bantu. Maksudnya dia pernah ngelamar Nani. kerja ke ibu. Nggak. Jadi gimana? Minjem pese ya. Ya. Aku butuh. Jadi- Jadi aku marah. Aku buatlah kau sakit. Jadi dia minjem uang, ibu bilang. Iya, kan "Nggak bisa bantu." dulunya waktu aku mau berangkat itu teh yang
pertama aku pulang, aku nitipin sama seseorang gitu. Ketimbang kamu. Udah dikeluarin aja makanya sama Allah Akbar. Biar kita fokus tanya-tanya terus ya. Allah. Setelah itu apa yang kamu lakukan? Datang kok. Nggak apa-apa, diseromong saja. Seromong bu kakinya. Yang ibu kepanasan tuh. Iya. Seromong tuh apa? Seromong tuh kesambet api. Cuma sedikit aja pakai bara, bonekamu didirikan di atas bara, ke menyantulah. Cara ritualnya tuh ada boneka yang dibuat atas nama ibu, dituruh berdiri di atas bara. Pantesan rasanya begitu. Terus dibacain mantra jadi ke ibunya terasa. Cuma bisa? separuh saja yang sakit, bagian sini ke bawah, sini ke sini bagus. Iya. Ini gitu. Benar. Cuma diikat separuh saja, mati separuh. Gak Oh, bisa. maunya aku lumpuh. Iya, Kok biar tega banget sih? ya biar tahu rasa nggak punya uang. Sudah berapa lama tuh dikirimnya? Berapa tahun? Udah lama ya? Ada berapa arah selain dari perempuan itu ada lagi nggak? Tidak seberapa. Orang kepercayaanmu sendiri di lingkunganmu. Ih, apa nak? Kenapa? Dia bernaik. Kenapa kok kaitannya apa nih dengan siapa namanya bu? Egi. Egi. Iya. Sama Kaitannya apa kau. dengan Egi? Kamu masuk seenaknya, enaklah jadi kamu tuh. Duh, masuk Oh, sini. iri. Ya, enak jadi kamu tuh. Dia kan mantunya. Gimana sih kamu masuk iri sama? Ya itu kan mantu saya, itu terserah-serah saya. Enaklah jadi kamu. Berarti kamu kenal sama dia? Ada kamu tuh ribet tahu enggak? Ada kamu ribet, ada laki-laki di rumah itu ribet. Berarti sekarang tinggal sama ibunya? Iya. Jagain. Emang kalau nggak ada dia kamu mau lakuin apa? Masuk sini mas. Kalau nggak ada Egi kamu Kamu lakuin- tahu siapa aku? Ya tahu ya kamu. Perempuan pada huruf A. Siapa kamu? Siapa aku? Iya, siapa Ben? Apa benar? Sama lah. Cucuk sapi sama kau denganku. Bau lah amis kita. Kamu merasa Maksudnya sama apa? dia itu maksudnya gimana? Aku tidak ada hubungan darah denganmu. Tapi Tapi aku dekat denganmu. Kalian- Ih, Oh, jadi kamu iri. ya enaklah hidup kau. Semata wayang dapat semuanya. oh benar. Ya kan aku punya anak satu. Jadinya ini menantu saya. Ya jadinya gimana? Maunya kamu gimana maunya? Emang dia jodohnya si Egi terus mau diapain? Pernah adu mulut nggak sama si Egi? Pernah. Oh, masalah apa saat itu adu mulutnya? Dia kayaknya panas banget lihat si Egi. Iya. Ya iya, uangnya susah jadi. Masuk tuh kan kalau nggak ada kamu ada saya. Oh, jadi kamu Oh, merasa maksudnya mau gantiin. tergeser kepercayaan. Kamu apa-apa kamu sekarang disuruh. Memangnya sebelum Egi menikah kamu yang dipercaya gitu? Ya aku tahu, tapi lama-lama kesini kamu apa-apa kamu. Ya terus aku mau nyuruh siapa? Ya aku lah. Enak aja. Kamu Kan kenal siapa? lama dibanding dia aku. Ya kamu siapa? Enak aja. Nggak Ini ada. kan mantu. Ibu itu boleh mengambil keputusan terserah ibu, kok kamu yang ngatur? Kenapa? Dulu juga saya, apa juga saya titip ya gitu. Iya aku nitip, kamunya enggak itu. Nggak amanah. Nggak amanah. Ya Introspeksi kan dong. butuh uangnya sama aja. Oh, jadi butuh uangnya aja kamu. Jadi kalau dikasih uang, mau diliatin keluarga aku, mau main ke rumah Jadi ada aku. pamrih bu. Iya. Nggak Iya, buat apa ada uangnya? Dia kerjanya nggak pakai hati kamu, dikasih kerjaan Ya bukan jadinya nggak dijaga. ikhlas kamunya ya. Nggak bersyukur kamu udah dipercaya, harusnya dijaga kepercayaannya. Terus kamu sekarang maunya apa? Udah ketangkap basah kamu di sini. Kurang banyak. Kurang banyak. Oh jadi artinya dia udah pernah dibantu sama Iya. ibu. Sering. Kurang banyak. Iya. Sering. Ya diamlah kau nih Beni. Kurang banyak. Serakah berarti kamu nih, Iya, udah panas dibantu banget. nggak bersyukur. Ya sekeluarganya udah dibantu. Ya iya. Sakit hati waktu saya mau pinjam uang besar tak dikasih. Dari orang kan nggak tahu kehidupannya, apakah ibu punya tabungan? Ya dia apa banyak enggak. uangnya. Kamu tahu dari mana sok tahu? Ya tahu. Ya, kamu Emas-emasnya banyak. Rumah bangun.
Ya kamunya mah mau pinjem buat bangun rumah, ya kamu usaha sendiri dong. Nah ya orang. Mau bangun rumah. Ya, ini loh maksudnya gitu, harga dirimu di mana gitu, minjem tidak dikasih. Diam kau, ikut campur Ya saja. kamunya berusaha, gimana ini ya mantunya. kamu harus berusaha. Ya, yang cari uang bukan kau, dia cari uang. Iya, tapi kan dia membela ibu mertuanya. Kenapa kamu yang sakit hati? Jadi kamu benci sama keluarga aku. Ya, waktu kamu terakhir pulang, saya kesal sekali. Akhir pulang berapa Tahu tahun? kamu mau datang, aku buat supaya kau tak kembali lagi, mati saja kau di sana. Oh gitu. Sadis banget. Sekarang kamu merasa sudah berhasil? Terakhir kau kembali ke tanah itu yang kau bangun itu kapan? Ingat, Sebelum ini yang pulang ke Jember lagi? Iya. Berapa tahun yang lalu? terlihat aku tidak suka denganmu. Oh, 4 tahun yang lalu ketika pulang kampung. 4 tahun. Pertama aku pulang, terus berangkatin ibu umroh. Udah gitu aku balik lagi 2 tahun. Pas 2 tahun aku ngebangun rumah gitu. Nah, pada saat terakhir ibu pulang sebelum yang ini, ibu ketemu sama orang ini tapi dia nunjukin nggak suka, nggak Cuma ngeh ibu. ya lain lah gitu. Oh, ya itu dia bilang. Ya, lain, beda. Iya beda. Karena uangnya juga beda. Karena aku nggak ngasih pinjam uang ya. Ya, Emang sadar emang kau. Waktu itu pinjam berapa sih? Berapa? Saya tahu kau nilainya? lah. Ya memang kamu kan sering mau pinjam uang, aku nggak kasih. Masalahnya aku kan nitip keluarga aku, jadi kamunya nggak amanah. Ya ngapain aku ngasih pinjam uang? Intinya kamu nggak bersyukur gitu. Hei, Diambil. Jangan yang jaga keluarga kau ini diambil saya. kau. jangan kalau mental ngomong. Awas kalau macam-macam kamu. Apa? Tusuk kau nih. Mau tusuk. Kamu yang ditusuk duluan sama Panglima. Udah terperangkap di sini, mau ngapain lagi kamu? Dia sebagai mantu bertanggung jawab atas ibu mertuanya. Yang jaga sana. Sekarang yang jagain dia, kakinya gitu. Udah kehabisan kata-kata ini, jadi gitu. Beda makhluk ini. Assalamualaikum. Kediki. Kayaknya ngomongnya Jawa. Oh Jawa ya? Sini Bu, sini. Ikon bebe. Bukan bahasa Jawa. Ikon bebe. Paham Mbak? Kamu paham? Enggak seberapa. Coba maaf bahasa Indonesia bisa nggak ya? Kediki. Sebentar lagi katanya. Bahasa apa? Bahasa itu kan bahasa Jawa. Kok dikit gitu. Kediki. Kenapa? Ada apa? Sejawanya tapi mungkin dekat-dekat Madura kali ya? Aku nggak paham ini. Apa warikon bebe bian? Kamu kesini. Biar Terus ikut ada bantu apa? tanya. Dalam hati tidak boleh sedih. Tapi ada yang jahat sama dia. Ya manusia begitu. Ya gimana nggak sedih ya, semuanya masalah kan ke aku gitu. Jadi semua Ya semuanya apa beban apa kan ke aku. mikirin ibu ya, urusan Iya. keluarga semuanya. Keluarga kan aku yang mikirin, masalah ini aku yang mikirin. Ya Nak banyu keruh. apa? Air keruh? Air keruh. Maksudnya gimana ini? Banyu ki kehuripan. Lah kalau banyu ne keruh, berarti kehidupanmu itu sedang teruji. Iya. Dari kesusahan. Kesusahan itu bukan dari sisi dunia keuangan, tapi dari batinmu. Batin yang kau rasakan sejak dulu disakiti, tersiksa sendiri, mikirnya sendiri, jatuh ya bangun sendiri. Iya. Sudah sehat, sudah bisa berdiri, berjalan dan berhasil, kok dilirik uang karena merasa tidak ditolong, tidak sesuai dengan apa yang wajib ditolong. Dia jadi setan dalam hidupmu, menguji dirimu. Hidup itu susah, senang lantaran ada yang menguasai, ada yang menulis untuk sampai kepada hidupmu, takdirmu. Lalu kamu mau kemana? Kamu punya uang, kamu bisa temui seorang tabib, kamu bisa temui seorang dokter, kamu bisa temui siapapun dia, tapi pengharapanmu dia sebagai penolongmu belum tentu.
abot sikilmu panas. Itu sudah bagian permainannya. Supaya kamu itu tidak bisa berjalan, tidak bisa apa-apa, tidak bisa kembali ke tempatmu. Lantarannya itu semua dia akan mempengaruhi, maka dia akan masuk ke dalam keluargamu. Nah, hatinya akhirnya dikuasai oleh Setan. kamu. Itu besarkan anakmu dari kecil sendiri. Iya. Ibumu benar-benar sudah kamu muliakan. Udah Kamu diperingati dandani sebaik-baiknya seorang ratu di dalam istanamu sendiri, yaitu ibumu. Mulia kamu. Ya kan aku nomor 1 kerja buat keluarga. Dulu apa? Ya dulu ya. Dihina orang. Iya. Dihina orang, tidak dilihat. Kamu ditinggalkan oleh siapa? Ya dulu nggak dilihat, tapi sekarang dibenci. Ya. Tidak semua. Dibenci karena itu saja, dipengaruhi. Iya. Mau memeras ya? Ya itu. Nah, Jadi mempengaruhi orang-orang, pintar bicara. Hasut, memfitnah, Iya. Karena memang dia itu pintar bicara. sangat memutarbalikkan. Iya. Menganggap bahwa kamu tidak berterima kasih olehnya. Sekarang sudah kaya lupa. Skenario yang dia buat Ya seperti tidak itu. apa-apa. Allah Maha tahu siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang ingat, siapa yang nggak inget kan. Kalau kamu ridho akan keadaanmu saat ini dan kembali kepada Allah, maka Allah meridhoi semuanya. Amin. Amin. Mudah. Amin ya Allah. Insya Allah. Karena ibu udah memuliakan ibundanya. Ibu sampai sehat di sana. Sehat, alhamdulillah. Cuma ya kadang-kadang sakit itu kaki wajar lah, udah gitu. sepuh ya. Hei, anakmu mana? Mbak, ayo sini. Nama siapa? Nama? Ajak istrimu biar Wat, tahu datang. perjuangan Sini. ibunya. Ini mau ada pesan. Ini leluhur kamu ini mau bicara. Iya, Kamu maksudnya cucunya tahu Mbah ini, Mbah. sini kamu duduk. Ini namanya Mbah siapa ya? Ina. Eyang siapa? Dia takut dikira bukan eyangnya. Aku nggak bakalan mukul kamu. Aku mau ingatkan kamu bahwa kamu kecil itu diperjuangkan oleh dirinya. Ingat tidak? Bu waktu itu cerai dari suami ketika dia umur Umur 3 tahun. 3 Kamu tahun. ingat tidak? Mau jajan susah, ngeliatin orang. Benar. Mau makan ya yang penting ketemu nasi sudah bagus. Rumah juga seadanya, lantai ya seadanya. Kamu ndak tahu kan? Dia Nggak ndak tahu, cerita iya. kan? Tapi sekarang kamu enak. Jadi yang harus kamu ingat, apapun itu, dan kamu pun ingat, kamu dianggap orang, kamu itu paling enak dapet dia. Jadi harus ingat perjuangan ibumu dan juga nenekmu, karena dia pun susah payah Iya. membesarkan anakmu. Kau berjuang, ibumu berjuang. Ibuku berjuang ngebesarin ini, aku berjuang cari duit. Untuk cari uang, kerjasamanya bagus. Tapi orang tidak melihat begitu. Dipikir kamu itu di sana menggunting-gunting duit. Padahal susah Padahal aku jungkir payah. balik cari duit di Kuwait, di negara orang. Mana tahu orang-orang itu besar Ya, itu nggak kamu tahu. capek. Tidak tahu, yang Cuma penting tahu- perintah. Ya cuma taunya uang, wah banyak duit, jutaan gitu. Tapi kan nggak ngerasain gimana aku kerjanya dapat duit. Nah, Kalau di Endo mah dianya lagi tidur, akunya masih melek di toko, dimarahin orang Arabik apa. Komplain kamu ya? Iya, dikomplain orang. Kalau yang di nggak Endo boleh kamu duduk-duduk santai, nggak boleh. Di sana nggak boleh duduk santai. Nggak boleh, harus terlihat berdiri. Oh, gitu ya. iya. Kak peduli kakimu pun tuh sakit. Benar. Itu lantaran kamu tuh terlalu banyak berdiri. Hmm. Maka dia menempati di mana kelemahanmu. Oh, Begitu. Padahal dia dari perutmu, melilit perutmu. Maka terasa panas. Kenapa? Karena kamu sudah lelah. Kakimu itu sudah lelah. Berapa tahun kamu banting tulang?
Sejak pertama ke Kuwait tahun berapa? Itu tahun 2004 jadi pembantu. 2004 ke Kuwait. 18 tahun ya? Iya, ya cuma kan itu teh ya namanya tulang punggung keluarga, ya cuma ya habis-habis kayak gitu. Ya coba terakhir ini berapa tahun, mulai sejak ibu aku pergi umroh, ya alhamdulillah disyukurin gitu. Masih bisa ngumpul-ngumpulin. Kalau masih dulunya mah nggak bisa gitu, cukup-cukup aja sama keluarga. Ya karena kamu pun harus bayar-bayar juga. Sekarang Sekarang kerjanya di sudah toko. bisa. Tapi ingat, tidak juga selamanya kamu begitu. Kamu itu harus dekat dengan orang tua. Orang tuamu sudah merawat anakmu. Waktunya kamu merawat orang tuamu. Kamu pilih mau cari apa lagi kamu. Rumah sudah ada, anakmu sudah ada. Udah ada jodohnya. Ini kembali kepada kehidupan kita untuk kita bercermin. Keadaanmu ini adalah sebagai kilas balik untuk dirimu. Kenapa kakiku sakit? Perutku sakit. Bila terikat barulah terasa enak. Gitu Ibu. Bahkan aku terkadang berdiri pun harus merangkak terlebih dahulu. Maaf, yang ini dari mana sih? Apakah dari leluhur Ibu? Dari Jember? Jadi gitu. Begini, saya lupa terus. Iya. Kamu tidak bisa bahasa Banyuwangi. Oh, dari Banyuwangi. Dari Banyuwangi. Ibu ada leluhur dari sana? Tidak ada. Kan enggak ada. Tapi dekat. Jember Banyuwangi deket ya? Iya dekat. Oke. Lalu kaitannya apa yang ini dengan Ibu Wati? Saya simpati dengan dia. Saya simpati dengan orang tua. Apa dari tempat yang pernah dikunjungi Ibu Wati? Yang dikunjungi orang tuanya. Oh, ibunya Ibu mungkin pernah Iya, datang mungkin. ke apa, sebuah makam atau sebuah tempat ibadah atau gimana? Yang jadi harus dipikir itu, saya mau menyampaikan sesuatu dulu. Kamu tidak mengerti bahasa Banyuwangi. Nggak tahu. Tidak mengerti. Tapi Ibu paham. Ya paham sedikit-sedikit, enggak itu. Yang penting Ibu paham. Tiko paham. Ya sedikit-sedikit gitu. Kenapa kamu diberikan bahasa mimpi bahwa kamu berada di dalam air yang keruh? Iya. Kamu berjalan di dalamnya tidak? Coba ingat-ingat Ibu. Pernah Iya, mimpi gitu? pernah. Oh, itu Ibu nggak cerita. Terendam di air yang keruh. Iya, pernah mimpi. Air yang keruh itu adalah suatu kesulitan anak. Iya. Kalau bening adalah suatu kehidupan Iya. yang terang. Terang. Punya uang tapi ada saja masalah, ada saja rasa sakit di dalam diri dan kesedihan yang bersembunyi di dalam jiwamu. Tanpa orang lain tahu. Ibuku tidak usah tahu, anakku tidak usah tahu pedihnya batinku. Itu pertanda air yang keruh. Bahkan ada pertanda kau itu tertancap oleh duri-duri. Ingat, kesulitan itu ada pada dirimu. Itu jelas sekali. Air yang keruh bertanda kehidupan yang dalam kesulitan, kesedihan dan kelelahan. Kau katakan bahwasannya kamu itu sudah lelah. Ini nyata dalam jiwanya seperti itu. Mana ada orang tahu hati ini punyanya, miliknya, yang dianugerahkan oleh Tuhannya bersemayam di dalam ragamu. Kau punya hati, tidak mungkin kau punya sesuatu yang hilang begitu saja. Rasa kecewamu masih bersemayam di dalam dadamu. Kecewa karena Kehidupan masa lalumu, kehidupan atas keadaanmu. Dari kecil aku susah. Iya memang aku mah kalau udah sendiri itu mata kadang-kadang aku udah nggak kuat gitu. Itulah sering diucapkan olehmu. Aku mau bagaimana? Serba salah. Cuma ibumu dan anakmu menjadi penguat tulang belulangmu. Aku sering kayak gitu mata, kayaknya aku Sampai-sampai kamu pernah, aku sudah tidak sanggup hidup. pernah terlintas seperti itu. Iya pernah teh. Ya namanya akunya tulang punggung keluarga. Dia tidak yang mau ada menceritakan apapun terhadap orang. Dia diam. Maka itu simbol dari mimpinya, yaitu kesusahan dan kelelahan. Karena
sepanjang hidupnya dari kecil sampai dia itu punya suami, hidupnya benar-benar susah. Jangan berasa kau itu susah karena Allah benci terhadapmu. Justru dengan begitulah kamu menjadi kuat. Sekarang kamu bisa membeli apapun yang kamu mau. Ya alhamdulillah udah bersyukur. Dan kamu bisa membawa orang tuamu ke tanah suci. Itulah niat utamamu sudah terlaksana. Pulanglah setelah itu. Mau cari apa lagi kau dalam hidupmu? Cari uang sebanyak-banyaknya. Mati dibawa tidak uangmu? Nggak dibawa. Di usia orang tuamu yang semakin bertambah, kalau kau merawatnya dengan sepenuh hati, kau akan mendapatkan banyak ketika kau kembali pulang ke pangkuan Allah kelak. Tapi kalau kau melanjutkan perjalananmu untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, belum tentu jadi apa yang kau inginkan. Semua sudah terpenuhi. Kau sudah melaksanakan tugasmu seorang ibu, mengawinkan anakmu dengan laki-laki yang bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab tidak? Ya alhamdulillah. Kau sudah tidak punya tanggungan yang berat. Tanggunganmu sekarang orang tuamu harus kau rawat. Dia tidak usah lagi harus capek lagi. Sekarang beginilah. Sekarang kamu pikirkan lagi lah nak, bagaimana caranya supaya hidupmu lebih bermanfaat lagi. InsyaAllah. Bahwa kehidupan itu laksana bukan hanya sekedar uang, juga harus seimbang dengan amal ibadah. Orang tuamu tinggal setunggal. Iya. Jadi kewajibanmu untuk kembali merawatnya. Setelah dia berhasil merawatmu, berhasil merawat anakmu. Sudah berapa belas tahun kau meninggalkannya, menitipkan anakmu? 18 tahun ya. Ya mulai kecil teh, itu masih umur 3 tahun kan. Aku yang berangkat ke Saudi masih umurnya berapa, 22 bulan gitu ya. Namanya orang susah dulunya ya gimana, ya aku mah ya berusaha terus gitu. Kamu ingat sosok perempuan yang dalam mimpimu? Pernah mimpi didatangin sosok perempuan? Iya. Yang membantumu. Mimpinya gimana? Dianya kan aku jatuh, terus dianya mau bangunin aku gitu. Tapi terlihat wajahnya enggak? Iya. Dan terlihat olehmu seorang nenek tua. Itu nenek yang datang ke mimpinya? Mana ada yang tahu kesedihannya? Mana ada yang tahu dia mau bosan terhadap hidupnya? Mana ada yang tahu sudah cukuplah hidupku, aku mau sampai di sini saja, aku sudah lelah. Mana ada yang tahu kata-kata itu? Nggak ada yang tahu. Ibu nggak pernah cerita ke siapapun? Enggak cerita. Cuma aku kan ya namanya aku tulang punggung keluarga, meskipun secapek apapun ya aku harus kuat, tegar gitu, ngadapin semuanya, cari nafkah gitu, cari Mana ada uang. yang tahu berlama-lama di kamar mandi pernah suatu waktu hanya untuk menangis saja. Ya kadang-kadang aku, ya Allah katanya aku, kenapa sih kayak gini? Kadang-kadang aku nangis. Aku sudah mencabut duri-duri dalam hidupmu. Sekarang bukalah lilitan itu, ikatan itu yang membelenggu dirimu. Dia yang tidak menyukaimu, kau memaafkan dia. Selama dia tidak minta maafmu, maka Allah lah yang akan menghukumnya. Jadi ibu ikhlas aja gitu bu, walaupun dia nggak minta maaf. Sekarang begini, kita ada masalah sama orang lain, kita ikhlaskan saja, perkara kita selesai. Tapi perkara dia terhadap Allah itu tidak selesai. Kenapa? Karena dia mempunyai rasa iri dan dengki di dalam hatinya. Celakalah dia. Satu, ingat bahwa semua ini adalah kuasa Allah. Iya. Biarkan Allah yang melepas semuanya. Iya. Lantaran melalui silaturahmi dirimu kepada Panglima beserta keluarganya. Iya. Kenapa? Karena di sini kita berbicara untuk mengingatkanmu, Iya. untuk mengetahui anakmu tahu bagaimana perasaanmu. Kalau tidak begini, tidak tahu mereka apa yang kau rasakan di sana. Apa yang kau perjuangkan, dari kapan kau berjuang. Sekarang kau tahu perjuangan ibu mertuamu. Tahu bukan? Pedihnya dia di sana tidak ada yang tahu. Kalau nggak terungkap di sini, kamu mungkin nggak kepikiran kalau ternyata di sana hidup susah, nggak boleh duduk, harus berdiri terus kayak gitu loh. Anggap saja
untuk menuai kebaikan ibarat melangkah di atas bara api. Karena kau itu berikhtiar adalah berjihad. Karena jihad itu bukan main-main, bagaikan berjalan di atas Bara api. Itulah yang harus kau ambil hikmahnya. Tetap tegar, tetap berprasangka baik. Gusti Allah itu tidak menutup matanya dan dia tidak pernah tertidur walaupun sedetik sekalipun. Ya, dia hanya Maha tahu. Yang terpenting adalah agar Allah mengetahui atas perbuatan baikmu dan niat baikmu. Ingat lagi bahwa kau bertanggung jawab terhadap ibumu. Bukan hanya sekedar untuk mencari uang, tapi ingat persiapkan dirimu untuk merawat orang tuamu. Ya, insya Allah. Karena merawat seorang ibu adalah merawat surgamu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Nek. Ya, Ikhwati, sekarang Ibu rileks, matanya pandang Panglima Langit sambil zikir ya. Oh, dekat sini, barangkali Ibu pengen pegangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar, Bu, sebelum aku jalan ke Haqal batil innal batila Illa hasara subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum. Allah. Zikir Bu, ya Allah. Terus. Allah. Terus Bu, istighfar. Allah. Matanya buka, lihat Panglima. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini adalah tahapan setelah pasien diterapi, yaitu pasien akan mandi air doa. Inilah air doa yang berfungsi untuk membersihkan dan juga memagari tubuh pasien. Alhamdulillah, proses pengobatan sudah dilewati dan juga mediumisasi untuk mengungkap yang tak terungkap juga sudah. Apa yang dirasakan Ibu saat ini? Ya,
Sekarang mah udah alhamdulillah, udah ini semuanya terungkap dari segi mana lah gitu, termasuk alhamdulillah ya, mudah-mudahan kedepannya lancar, sehat. Alhamdulillah. Ya berkas Mata Langit sama Teratna. Terima kasih banyak Saya mau udah nanya, bantu. tadi pengalaman Ibu di terapi tadi apa rasanya? Kalau yang di terapi mah ya gimana ya, sakit banget. Kerasa sakit ya sembarang gitu. Setelah itu enakan ya? Ya sekarang alhamdulillah. Memang mandi juga. ya yang mandi ya udah alhamdulillah. Memang sulit mau nyampainya ke sini tuh ya, banyak halangan gitu. Ada bisikan ya jangan ke Mata Langit, yang bohong apa gini-gini, ya sekarang udah kebukti alhamdulillah. Ibu membuktikan sendiri kalau Ibu bisa melawan gitu setan-setan yang mempengaruhi. Ya alhamdulillah bisa nyampe ke sini, nggak denger nggak denger bisikan setan lah gitu termasuk. Tapi waktu di mandi air doa tadi Ibu kayak apa, gelagapan? Dia kayak nggak bisa napas. Tapi wajah Ibu berubah loh, lebih terang ya? Tadi kayak nggak bisa napas, gimana kayak dibekam gitu kalau diginiin. Sekarang udah alhamdulillah ya? Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan ke depan Ibu sehat terus. Ya terima kasih buat Panglima Langit dan Teratna udah bantu saya. Ya mudah-mudahan kedepannya saya sehat, Amin. panjang umur. Teratna sama Panglima Langit dimulain rezekinya, Amin. panjang umur. Amin. Jadi tadi waktu mediumisasi semua yang dikatakan Mediator. oleh mediator itu sinkron ya, maksudnya Sesuai apa Iya. yang Itu semuanya Mbak benar. rasakan gitu. Semuanya benar, nggak ada yang itu. Sesuai dengan kejadian yang pernah Ibu alami ya? Iya, semuanya Berarti benar. tidak ada rekayasa di sini ya? Nggak ada rekayasa. Real ya? Real, itu murni. Jadi kalau ada yang bilang ini bohong, menurut ibu gimana? Bohong nggak ini? Enggak, ini mah bukan bohong. Ini mah real. Nah, Asli. asli ya? Original. Sekarang kalau ada yang bilang, Mata Langit kan yang sekedar konten, berarti Ibu yang bisa menjawab sekarang. Iya. Karena Ibu Kan mengalami. waktu yang kesini kan banyak yang ngomong, bukan ngomong, ya ada bisikan Iya, lagi ada, gitu. iya. Terus ada temen ibu kan ngomong, ya mungkin itu setannya gitu. Ngomongnya ngapain ke Mata Langit, itu mah bohong, itu Iya, cuma iya. konten. Makanya udah nyampe ke sini mah ya bener itu, bukan konten. Ya memang benar konten, tapi konten yang Iya, real. yang real gitu, bukan bohong. Itu Bukan di bohong. antara mediumisasi tadi, yang mana yang paling berkesan gitu? Yang paling berkesan ya masalah itu kitanya diperingatin, dinasehatin. Yang mengingatkan tentang perjuangan Ibu di masa Iya, lalu ya? masa lalu sampai sekarang. Ya memang menurut saya nih ya, yang namanya kita hidup di perantauan itu memang harus benar-benar ikhlas gitu, segenap jiwa dan raga mempertaruhkan apapun. Iya. Artinya bukan hanya fisik, tenaga, bahkan nyawa sekalipun bisa jadi juga menjadi pertaruhan. Dan tidak mudah hidup di negeri orang yang jauh dari sanak famili. Kita tuh serba sendiri semua menanggung kebahagiaan dan penderitaan. Iya. Ya itulah namanya perjuangan di negeri orang. Yang terpenting dimanapun kita berada, kita terus berdoa, jangan tinggalkan sholat kita, mohon kita dilindungi Allah karena bumi ini punya Allah. Iya. Allah bisa melindungi kita dimanapun kita berada. Dan jangan durhaka sama ibu kita, ayah kita, selalu berikan yang terbaik buat mereka. Insya Allah dimanapun kita berada, Allah pasti mengirimkan penolong yang buat kita melalui perantara makhluknya. Insya Allah kita harus meyakinkan itu, gitu ya. Baik, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.